Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan pada kesempatan Ramadan tahun ini dari awal sampai detik ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwatiman rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung atau di malam-malam terakhir bulan Ramadan, disebut dengan Ashrul Awakhir. Ada dua makna. Pertama, kita mempersiapkan Ramadan terakhir. Yang kedua, kita mempersiapkan akhir Ramadan. Kalau yang pertama, mempersiapkan Ramadan terakhir, karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin orang lain ataupun dirinya sendiri bahwa tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Karena itulah sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dirahasiakannya ajal kita, kematian kita, maka kita senantiasa mempersiapkan diri, berwaspada, karena kapanpun dan dimanapun saatnya tiba, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa dan kehidupan kita. Apabila sudah tiba masanya, maka tidak ada yang bisa memundurkan barang sesaat atau memajukan barang sesaat. Karena akhir itu menentukan, Bapak Ibu. Akhir ujung itu penentuan. Dalam sebuah hadis, dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan, ada orang yang awal hidupnya beramal amalan ahli neraka, maka di akhir hidupnya dia beramal amalan ahli surga, fayadkhulul jannah, dia masuk surga. Ada orang yang pada awal hidupnya beramal amalan ahli surga, tapi di akhirnya beramal amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Sehingga Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu berada di penghujungnya, yang menentukan itu ujung atau akhir. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah akhir hidup yang baik, atau disebut dengan husnul khatimah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan doa yang kemudian diamalkan doa itu oleh dua sahabat terbaik beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, terkait dengan akhir hidup yang baik. Bahkan yang doa ini kemudian yang satu dirutinkan oleh Abu Bakar dalam setiap sujud akhir beliau di setiap solat, yang satu lagi diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sama di setiap penghujung solat beliau. Doanya adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di akhirnya. Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa akhir itu menentukan. Allah tidak melihat awal hidup kita seperti apa, tapi bagaimana akhir kehidupan kita. Ditutup dengan apakah kehidupan, akhir kehidupan kita, apakah taat atau maksiat, itu yang akan jadi penentu. Sehingga Nabi Ibrahim saja kemudian selalu memohon kepada Allah, Rabbi ja'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku buah pembicaraan, buah tutur tutur yang baik dari orang-orang sepeninggalku, dari orang-orang yang akan meneruskanku. Artinya apa? Nabi Ibrahim pun ingin ketika kemudian beliau wafat,
yang jadi bahan pembicaraan orang-orang setelahnya adalah kebaikannya. Itu sekelas Nabi, apalagi kita yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita, berbeda dengan para nabi. Maka jadikanlah ya Allah akhir umurku adalah yang terbaik, wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah akhir dari amalanku adalah yang jadikanlah sebaik-baik amalanku sebagai penutupnya. Ya. Maka Allah sering sekali memperlihatkan kepada kita orang-orang yang wafat dalam puncak amal ibadah terbaiknya. Ada orang yang wafat dalam keadaan sholat, ada orang yang wafat sedang mengaji, sedang tilawah Quran, ada orang yang wafat sedang ibadah saum, sedang puasa. Itulah menjadi amal terbaiknya sebagai penutup dari semua amal-amal ibadahnya. Beberapa hari yang lalu viral di Bandung, ada seorang ibu yang wafat sedang mengaji. Ba'da salat subuh ada semacam tadarus atau tilawah bersama, dia wafat. Dan itu benar. Videonya viral di grup-grup WA kita, beritanya pun ada di media-media online. Alhamdulillahilladzi wahabali alal akibati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita ingin kemudian wafatnya kita itu dalam keadaan amal terbaik kita apa? Maka jangan pernah bosan merutinkan kebaikan atau amal soleh. Siapa tahu sedang kita merutinkan amal soleh tersebut, Allah wafatkan kita. Lalu waj'al khairu ayyami yauma alqaka. Doa yang selanjutnya adalah jadikanlah hari-hari terbaikku ya Allah, hari di mana aku bertemu dengan Engkau. Jadi saat aku bertemu dengan Engkau ya Allah, itulah hari-hari terbaikku. Dan ibadah saum Bapak Ibu, ibadah yang bisa memberikan peluang besar kepada kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan kita berbahagia. Bukankah kebahagiaan bagi orang yang puasa itu adalah puncaknya saat dia bertemu dengan Rabb-Nya? Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian diamalkan selalu rutin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini pun bisa kita rutinkan, bisa kita amalkan tentunya. Sedangkan yang diajarkan Rasul kemudian diamalkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perindah, perbagus, jadikan baik setiap akhir dari urusan kami. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai urusan, dengan berbagai problem. Mungkin di awal setiap urusan kita berat Bapak Ibu. Tapi minta kepada Allah endingnya yang terbaik. Minta kepada Allah ujungnya yaitu kebaikan. Akhirnya adalah kebaikan. Tidak apa-apa kalaupun kemudian awalnya itu terasa berat. Karena kita meminta kepada Allah akhir yang baik. Bukankah akhir dan keputusan atau hasil itu adalah hak prerogatif Allah? Kita tidak punya hak untuk menentukan akhir kehidupan kita. Ujung kehidupan kita seperti apa, akhir dari setiap urusan kita seperti apa. Maka kita mohon akhir, keputusan dan ujung yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajirna min khizyid dunya, dan lindungi kami dari kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Itu doa yang kemudian dirutinkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kita tidak semua di antara kita tahu bagaimana Umar di masa jahiliyahnya, bagaimana bencinya Umar kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam saat itu. Bahkan Umar sangat bersemangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Di antara kita semuanya tahu seperti itu. Tapi ketika kemudian saat ini, kalau membicarakan tentang Umar, apakah yang dibicarakan itunya ataupun yang dibicarakan adalah kesalehan Umar? Itulah yang kata Umar, lindungi kami dari kehinaan dunia. Kalau berbicara tentang Umar, kita tidak akan pernah berbicara tentang keburukannya, walaupun kita tahu. Yang kita bicarakan adalah kebaikannya, ketawaduannya, ketegasannya, pembelaannya terhadap Islam.
Dan akhirnya tidak disangka oleh Umar kalau kemudian Umar kuburannya berdampingan dengan Rasulullah SAW. Orang yang dulu sangat ingin beliau bunuh, orang yang dulu sangat dibenci oleh Umar, ternyata kemudian makomnya atau kuburannya berdampingan dengan Rasulullah SAW. Dan semua sahabat saat itu ridho, ikhlas, menerima, sepakat Umar kuburannya berdampingan dengan kubur Rasulullah SAW. Istri-istri Nabi pun menerima, ridho, ikhlas, sepakat Umar berdampingan dengan Rasul. Bukan istri-istri Nabi yang kuburannya berdampingan dengan Rasul. Kalau dengan Abu Bakar memang Rasulullah ini sejak masa mudanya sudah menjadi sahabat. Dengan Umar ini kan asalnya musuh. Umar ini memusuhi Rasulullah SAW. Tapi dengan doa yang terus beliau rutinkan itu, akhirnya Allah memberikan keputusan terbaik. Kuburan beliau berdampingan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bahagia kuburannya berdampingan dengan Rasul? Dan hanya 2 sahabat ini yang berdampingan dengan Rasul. Bahkan istri si Nabi pun tidak. Itulah makna mempersiapkan Ramadan terakhir Bapak Ibu. Karena semangat inilah yang selalu dihadirkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika masuk Ramadan. Beliau ini dan para sahabat selalu menghadirkan, andai ini Ramadan terakhir saya. Maka karena terakhir itu sehingga kemudian muncul semangat. Karena akhir itu biasanya ingin memberikan maksimal, memberikan sesuatu yang optimal karena akhir. Sehingga Rasulullah berpesan kepada seorang Arab Badui, "Sholli kum ila shalah ka sholati muwaddi." Dirikan oleh kamu salat seolah-olah salat itu adalah salat perpisahan bagimu, salat terakhir bagimu. Rasul menyebut ibadah salat mewakili semua ibadah karena salat ini adalah puncak dari ibadah semua ibadah. Salat ini adalah pemimpinnya dari semua ibadah. Kata Rasul, apabila salatnya beres, benar, insya Allah amal ibadah yang lainnya pun akan beres dan benar. Tapi kalau salatnya sudah berantakan, dipastikan ibadah yang lainnya pun berantakan. Dan yang terakhir, makna yang kedua adalah mempersiapkan akhir Ramadan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya kalau masuk akhir Ramadan, 10 malam terakhir. Kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi SAW apabila masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau jauhi istri-istri beliau dan beliau tidak pernah kenyang dari makan. Bukan sebaliknya, justru kita Ramadan itu makin memperturutkan hawa nafsu kita saat berbuka. Segala masuk. Luntur semua yang kita tahan selama 13 sampai 14 jam bisa luntur sekali dengan waktu azan maghrib berbuka, semua kita masukkan. Itu menunjukkan betapa sebentarnya kenikmatan dunia. Makanya Rasulullah sangat bersungguh-sungguh ketika masuk 10 malam terakhir. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malam-malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Dan salah satu ibadah yang tidak pernah beliau tinggalkan di setiap Ramadan, wabil khusus tentu 10 malam terakhir, adalah i'tikaf. Nabi SAW i'tikaf hatta tawaffahu Allah Azza wa Jalla, sampai Allah wafatkan beliau. Untuk apa beliau i'tikaf? Untuk menghidupkan malam-malamnya. Sebab ada dijanjikan oleh Allah 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini tidak ada di luar Ramadan, hanya ada di Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Disebut Al-Qadar punya 3 makna. Qadar yang pertama adalah bahwa di malam itu Allah tentukan takdir setiap hambanya. Yang kedua, Qadar bermakna kemuliaan. Makanya Lailatul Qadar disebut malam penuh dengan kemuliaan, sebab khairum min alfi syahrin. Orang yang beribadah di malam itu, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dan qadar yang ketiga maknanya sempit dan penuh sesak. Sempit bermakna sebab malam itu terjadi hanya 1 malam, dan itu setahun sekali, sehingga waktunya sangat sempit. Apalagi ditambah malam itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang mengetahuinya, sampai Nabi pun tidak tahu. Sangat sempit waktunya, hanya 1 malam dan setahun sekali datangnya. Artinya man harama khairaha, kata Rasulullah, siapa yang Allah haramkan kebaikan Lailatul Qadar,
faqad hurima kullaha, maka sungguh dia sudah diharamkan dari semua kebaikan Ramadan. Andaikan di Ramadan tahun ini, Lailatul Qadar tahun ini kita luput darinya, dan tahun depan belum ada kepastian kita bertemu dengan Ramadan, maka sesungguhnya kita sudah diharamkan dari semua kebaikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cari, kata Rasulullah, di malam-malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Ya. Lalu penuh sesak apa maknanya? Penuh sesak itu sebab Allah memerintahkan malaikat semuanya di bawah komandonya Jibril, di bawah pimpinan Jibril untuk turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Turun ke langit bumi, ke langit dunia, dan memenuhi seisi langit dunia dan bumi serta isinya, sehingga disebut qadar, penuh sesak oleh malaikat. Hanya kita tidak nampak saja, kita tidak melihat, padahal malaikat saat itu berdesakan untuk menunaikan perintah Allah agar mereka turun ke bumi untuk mengaminkan setiap doa orang-orang atau hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah, memberikan rahmat, menurunkan rahmat dan magfirah atas perintah Allah kepada mereka yang mengisi malam-malam itu dengan ibadah. Itulah yang dimaksud dengan qadar, penuh sesak dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi. Kalau malaikat saja sampai berdesakan, Bapak Ibu, lalu di manakah kita saat malam itu berada? Pertanyaannya, di manakah kita saat malam itu terjadi, Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir? Karena bisa saja terjadi di malam genap. Malaikat turun ke bumi, ke langit dunia. Pertanyaannya sekali lagi, saat malam itu kita berada di mana? Maka Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan i'tikaf sunnahnya, dan kemudian menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Karena apa? Malu. Para malaikat pun sanggup berdesak-desakan untuk memberikan ridho magfirahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui para malaikat ini. Maka apa kita tidak malu? Malaikat sampai datang menghampiri kita, mengapa kita tidak ikut menghampiri Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut? Khotiman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini untuk menyemangati kita insyaallah ya, mengisi malam-malam terakhir Ramadan ini. Karena tadi bisa saja ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, maka persiapkan Ramadan terbaik. Tapi kalau tidak, kita sudah mempersiapkan akhir Ramadan juga yang terbaik, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dan moga menjadikan wasilah kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.